Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana di dalam kajian tafsir ini kita merujuk dan mengambil kitab tafsir Ibnu Katsir atau namanya Tafsir Al-Quranul Azim yang dikarang oleh ulama besar yang bernama Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi. Beliau orang Quraisy, bahkan para ulama mengatakan bahwa beliau masih keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di daerah Majdal, di daerah Busra, ya daerah Busra, pada tahun 701 Hijrah atau bertepatan pada tahun 1302 Miladiyah, dan beliau diwafatkan di Damashq di Syria pada tahun 774 Hijrah atau pada tahun 1373 Masehi pada umur 71 tahun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yang mana pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah, ayat 53. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 54, 55, 56, 57. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai 58 dan 59. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita langsung saja pada inti materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 54 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa apabila manusia tadinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia kembali kepada ajaran agama sebelumnya, atau dia murtad atau kembali lagi pada kekafiran sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menggantikan kaum tersebut dengan kaum yang baru, yang mana kaum yang baru ini lebih bagus, lebih soleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mensifati mereka dengan kalimat bahwa yuhibbuhum wa yuhibbunah. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati mereka azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina. Mereka yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang berhati lemah lembut kepada sesama muslim dan
keras, tegas mereka kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan mereka. Bahkan jauh lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti orang-orang yang musyrik, pengganti orang-orang yang murtad, mereka itu kata Allah para pemberani. Mereka senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak akan pernah merasa takut, takkan pernah merasa gentar walaupun dihina dan dicaci oleh penghina dan pencaci. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya ma'asyiral hadirin, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, ketika seseorang keluar dari ajaran agamanya, Allah sama sekali takkan pernah rugi atas keputusan yang orang tersebut putuskan. Takkan pernah rugi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa akan mendatangkan kaum baru, akan mendatangkan orang baru menggantikan orang-orang yang jahat tadi. Kalau pepatah kita orang Indonesia mengatakan patah satu tumbuh seribu, hilang satu tumbuh seribu. Nah inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Jikalau ada memang orang yang murtad dari ajaran agamanya, kita katakan bahwa inilah penyaringan alam. Alami, disaring, difilter siapa di antara mereka yang betul-betul beriman. Sehingga setiap saat, setiap hari, setiap waktu imannya semakin hari semakin kokoh, imannya semakin hari semakin mantap. Ada juga di antara mereka imannya hanya segelintir saja. Imannya hanya kecil saja, tipis saja. Ketika digoyang dengan kekuasaan, goyanglah imannya. Ketika digoyang dengan harta, goyanglah imannya. Ketika digoyang dengan jabatan, digoyang dengan lawan jenis dan lain sebagainya, maka hancur lebur keimanannya sampai dia rela untuk menjual ajaran agamanya hanya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh si penjanji kepada dirinya. Oleh sebab itu ma'asyiral hadirin, setidaknya ayat ini bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa ambil hikmahnya bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa. Jikalau Allah ingin menghilangkan satu kaum lalu menggantikan dengan kaum yang baru dan jauh lebih bagus, maka itu amat sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Coba kita kaji tafsirannya di luar misalnya dari apa yang ditulis oleh Ibnu Katsir di dalam kitab ini. Bapak Ibu, coba kita bayangkan. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa akan datang satu masa wabah senantiasa menguasai kita, virus di mana-mana, sampai ratusan ribu orang meninggal dalam 1-2 tahun. Tidak ada orang yang pernah membayangkan itu kecuali perang. Atau mungkin datang misalnya bencana alam yang amat sangat dahsyat sehingga memakan korban yang amat sangat banyak. Tapi terjadi di tengah-tengah kita saat ini, di tengah-tengah kita saat ini. Lagi masa pandemi, banyak orang meninggal. Entah itu meninggalnya karena memang pandemi atau memang meninggalnya karena memang dia memiliki penyakit bawaan dan lain sebagainya. Artinya dengan mudah sekali Allah akan mengambil nyawa-nyawa orang. Bukan 1, 2, 3 orang saja. Bukan 1000, 2000, bahkan ratusan ribu, bahkan bisa berjuta-juta. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk menggantikan kaum tersebut dengan kaum yang baru. Oleh sebab itu tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apabila seseorang keluar dari ajaran agamanya. Yang rugi dirinya sendiri. Fala talumanna illa nafsak, di dalam hadis Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan pernah dia menghina orang lain kecuali dia hina dirinya sendiri karena keputusannya dia yang mengambilnya. Mau berimankah betul-betul iman atau dia beriman hanya sekedar kamuflase, dia beriman hanya sebagai khilaf, hanya sebagai
hanya sebagai kulitnya saja, pada akhirnya kelihatan siapa yang betul-betul beriman, siapa yang hanya imannya hanya menginginkan proyek dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya penolong kita ini, Bapak Ibu, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu walladzina yuqimunas shalah walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Bapak Ibu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang akan menolong kita di dalam kehidupan kita ini hanya 3, Pak. Yang pertama, innama waliyukumullah, sesungguhnya yang akan menolong kita, orang-orang yang beriman, tidak ada lain, tidak ada bukan, adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini absolut fid dunia wal akhirah. Di dunia Allah akan menolong orang-orang yang beriman, di akhirat pun demikian, akan menolong orang-orang yang beriman, memberikan kepada mereka ridhonya, dan dengan ridhonya Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam surganya. Yang kedua, innama waliyukumullahu wa rasuluhu, para rasul atau rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penolong kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada. Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, dengan doanya Allah ijabah. Artinya dengan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang menghampiri kita. Yang ketiga, kata Allah Taala, yang akan menolong kita itu walladzina amanu alladzina yuqimunas sholata. Yang akan menjadi penolong kita adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa imannya ini terlihat, nampak di dalam aktivitas sehari-harinya. Yuqimunas shalah, orang yang beriman itu ciri utamanya adalah dia senantiasa mendirikan sholat. Jadi 3 ini, Pak: Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Allah sudah selesai itu, yakin seyakin-yakinnya kita, tak perlu dibahas lagi saking yakinnya kita ini. Yang kedua, Rasul sudah selesai, kita pun yakin itu. Yang ketiga, siapa yang ketiga? Walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang beriman. Maka kita harus yakini, Pak, orang-orang beriman itu saudara satu dengan yang lainnya. Kalau bersaudara takkan pernah diam ketika melihat saudaranya ditindas, dihina, dicaci, disakiti. Namanya bebas anak, bersaudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka coba lihat Bapak Ibu, ketika Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, lewat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa, diintimidasi. Tidak ada, Pak, orang yang ridho melihat saudaranya disiksa. Tidak ada orang tenang melihat saudaranya disiksa. Tidak ada orang yang nyaman melihat saudaranya disiksa. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq mendekati tuan dari Bilal bin Rabah, lalu bernegosiasi. Kata kita, bahasa kita begini, untuk apa kau siksa dia? Coba kau jual baik, dapat duit daripada kau siksa. Uang akan mengatakanmu engkau menyiksa budakmu, engkau membunuh budakmu, bukannya bagus, tapi bahasa kita reputasimu akan hancur. Daripada begitu lebih baik kau jual. Apa kata tuannya? Siapa nak beli Bilal? Aku yang beli, kata Abu Bakar. Itu yang diinginkan oleh Abu Bakar. Aku yang beli. Aku jual mahal. Bismillah, aku beli. Walaupun dijual mahal, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu persis, Pak, orang yang bersaudara pasti saling tolong. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, Abu Bakar
memberikan contoh kepada kita bahwa kita sesama muslim haruslah saling tolong. Tidak boleh nafsi-nafsi, dewek-dewek, wakwe-wakwe dan lain sebagainya. Masa kita rela melihat ada tetangga kita yang notabenanya dia beriman, dia berislam, serba kekurangan, sedangkan kita penuh dengan kemewahan. Hilang, sudah mati hati orang tersebut. Walaupun dia mengaku Islam, tapi mohon maaf, bisa kita katakan tidak sempurna keislamannya, tidak sempurna keimanannya kalau dia tidak saling menolong satu dengan yang lainnya. Bukankah Nabi pernah bersabda dulu 1400 tahun yang lalu bahwa la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari kalian, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya seperti mana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau dia tidak mau lapar, dia juga dipastikan takkan pernah mau melihat saudaranya lapar. Kalau dia tidak mau jatuh miskin, dia juga tidak mau melihat saudaranya jatuh miskin. Kalau dia tidak mau terkena mudarat dan lain sebagainya, pasti dia juga tidak mau melihat orang lain terkena mudarat dan lain sebagainya. Barulah iman seseorang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna imannya. Bukan tidak beriman, tidak sempurna imannya apabila seseorang tidak, bahasa kita, tidak sensitif dengan orang lain, tidak mau menolong orang lain. Dia suka sendiri-sendiri, terserah orang mau makan, orang mau susah dan lain sebagainya. Maka ketika itu dilakukan, tidak sempurna iman seseorang. Maka wajar jikalau Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya penolong kita Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ciri orang beriman di sini Pak, Allah tegaskan dengan tegas, yuqimunas salata. Dikatakan dia beriman kalau dia mendirikan solat. Ini saking pentingnya solat. Saking pentingnya solat, dikategorikan ciri utama orang yang beriman. Bahkan Nabi pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kami dengan orang-orang yang tidak beriman, kata Nabi, terletaknya pada solatnya. Faman tarakaha faqad kafar, yang meninggalkan solat karena dia tidak percaya kewajibannya, maka sungguh dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, di ayat 56, Allah taala menjelaskan kepada kita bahwa barang siapa yang urusan kita berikan kepada Allah dan Rasulnya, kita percayakan kepada Allah dan Rasulnya, sekaligus urusan kita Pak, kita percayakan kepada orang-orang yang beriman. Janji Allah Ta'ala mengatakan, fa inna hizballahi humul ghalibun, sungguh golongan Allah lah yang akan menang. Artinya, jikalau urusan kita berikan, kita serahkan semuanya kepada Allah dan Rasulnya, kita serahkan pula kepada orang-orang yang beriman di antara kita, maka pasti sukses apa yang kita inginkan. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sungguh golongan-golongan, kelompok-kelompok Allah, atau bahasa kita partai Allah lah yang akan memenangi apa yang kita inginkan. Maka jangan pernah kita saling saling tuduh A, B, C, D dan lain sebagainya. Bahkan ada rencana. Bahkan rencana ini sudah dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengadu domba antar sesama muslim Pak. Tidak saling mempercayai di antara mereka. Kenapa? Kalau mereka saling mempercayai, maka sulit mereka untuk bergerak. Apalagi di Indonesia, mayoritas Islam, mayoritas Muslim. Kalau mereka saling percaya satu dengan yang lainnya, sulit mereka untuk melakukan apa-apa. Maka dipecahlah umat Islam sedemikian rupa, sehingga saking banyaknya pecahannya, tadinya Islam besar menjadi golongan-golongan kecil, sehingga mereka dengan mudahnya untuk menyakiti, untuk menghina, untuk mengintimidasi tanpa ada kekuatan. Kenapa? Karena mereka sudah terpecah belah.
karena mereka sudah terpecah belah. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, janganlah kita bagi orang-orang yang beriman menjadikan mereka sebagai penolong kita, yang mana mereka menjadikan agama kita sebagai huzuwan wala'iba, sebagai permainan dan memperolok-olok agama kita. Janganlah kita serahkan urusan kita kepada mereka, yang mana mereka menjadikan agama kita sebagai bahan perolokan, bahan hinaan, dan lain sebagainya. Bahkan ayat selanjutnya, di ayat 58 Allah Ta'ala mengatakan, wa idza nadaitum ilas sholati takhazuha huzwan wa la'iba. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jangan serahkan urusanmu kepada orang yang menjadikan suara azan sebagai ittakhazuha huzwan wa la'iba, sebagai mainan, sebagai memperolok-olok dan lain sebagainya. Ini tepeci bae Pak, dak katik niat aku nak kemana-mana. Ya, tepeci bae. Pas nian ini. La ilaha illallah. Wa idza nadaitum ilas shalah, apabila kalian memanggil orang untuk menunaikan ibadah salat. Kalau panggilan salat apa? Azanlah itu, Pak. Azanlah itu. Ittakhazuha huzwan wa la'iba. Mereka jadikan suara azan itu sebagai alat bahan olok-olokan mereka, wala'iban, alat untuk main-main mereka. Allahu akbar walillahil hamd. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Allah tegaskan, mereka yang memperolok-olok ajaran agama, menjadikan agama sebagai bahan permainan, yang menjadikan suara azan sebagai bahan permainan mereka. Kata Allah, zalika bi annahum, karena mereka qaumun la ya'qilun. Dak kati akal Pak wong cak itu. Ini bukan kata aku, jangan tersinggung. Allah sendiri yang mengatakan qaumul la ya'qilun, mereka yang menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, dia termasuk orang-orang yang tidak ada akalnya. Maka kita Pak, walaupun kita yakini bahwa Islamlah ajaran agama yang benar, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk memperolok-olok ajaran agama orang, Pak. Allah dan Rasulnya melarang kita untuk memperolok-olok kitab suci atau Tuhan mereka, Pak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengatakan, kalau kamu memperolok-olok Tuhan mereka, mereka pasti akan memperolok-olok Tuhanmu. Ada timbal baliknya. Kalau kita mempermainkan agama orang, orang tadi pasti juga akan mempermainkan agama kita. Itu sudah hukum paten itu, Pak. Akan membalas itu. Maka sama seperti sabda Nabi SAW, jangan pernah kalian la tasubbu aba'akum, jangan pernah kalian menghina bapak ibu kalian. Kata sahabat, ya Rasul, apakah ada orang tega menghina dan mencaci bapak ibunya? Kata Nabi ada. Kata Nabi ada. Siapa mereka? Orang-orang yang mencaci orang lain, sama saja dia mencaci bapak ibunya. Kenapa? Karena orang yang dicaci tersebut pasti akan membalas cacian kepada kita. Betul lah kira-kira tuh. Kalau kita mencaci orang lain, dikatakan begini, dia ini akan balas. Kita ngato ke bapak dia, ngato ke mak dia, dia juga ngato ke mak bapak kita. Secara tidak langsung kita memperolok-olok atau menghina atau mempermainkan orang tua kita sendiri. Walaupun mulut ini tidak menyebut ibu bapak kita, tapi hasil dari ucapan kita mengundang orang lain untuk memperolok-olok orang tua kita juga. Oleh sebab itu, ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini jelas jangan pernah menyerahkan urusan kita kepada orang-orang yang senantiasa mempermainkan agama. Apapun agamanya, Pak. Apapun agamanya. Ustadz dia Islam sama cak kita, sudah.
Allah Ta'ala tidak mengatakan janganlah pilih orang-orang kafir, tidak. Allah Ta'ala mengatakan janganlah jadikan mereka sebagai, janganlah kita serahkan urusan kita kepada orang-orang yang senantiasa menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan, bahan permainan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di ayat 59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakan wahai Muhammad, qul, katakan Muhammad kepada mereka, ya ahlal kitabi, wahai orang-orang yang diberikan kitab suci, ahlul kitab, hal tanqimuna minna, apakah kamu marah dan dendam kepada kami? Illa an amanna billah, gara-gara kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, gara-gara atas apa yang kami imani kepada yang Allah turunkan kepada kami. Min qabl wa anna aktsaruhum fasiqun. Kata Allah, kenapa kalian menghina kami, mempermainkan kami, dendam kepada kami? Apakah karena iman kami kepada Allah? Apakah karena iman kami kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul kami? Kalau cuman itu gara-garanya, maka sungguh kalian termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang melakukan kebodohan, melakukan dosa dan lain sebagainya. Kenapa? Orang yang beriman biarlah atas imannya. Makanya Islam Pak tak pernah mengganggu akidah orang lain. Kita jelas sekali, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Dengan syarat kalau mereka tidak mengganggu agama kita. Tapi kalau mereka dengan sengaja mengganggu, mengusik agama kita, Pak, Islam juga memerintahkan kepada kita, jangan segan-segan untuk maju berjihad di jalan Allah. Cabut pedangmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anda meninggal iskariman au mut syahidan, Anda hidup mulia karena mempertahankan ajaran agama. Kalaupun seandainya kalah dan mati, yakin matimu tidak sia-sia, yakin matimu tidak mati konyol, tapi mati kita adalah syahid di jalan Allah Ta'ala. Bukankah Pak, Bapak Ibu, seorang muslim harus memasukkan di dalam hatinya itu adalah al-jihadu fi sabilillahi asma amanina. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah cita-cita kami tertinggi. Ingat, jihad di sini bisa jihad yang namanya maju ke medan perang atau berjihad mempertahankan ajaran agama, apapun yang kita bisa, pada profesi apapun yang kita geluti, maka berjihadlah di jalan Allah. Saya sebagai guru, saya sebagai dosen berjihad untuk mendidik putra-putri kita agar supaya bisa melanjutkan tali estafet kita untuk memperjuangkan ajaran agama setelah kita meninggal dunia. Bapak Ibu sebagai bisnismen, berbisnislah dengan baik. Ingat, di dalam hasil bisnismu ada hak orang-orang fakir miskin, ada hak orang-orang anak yatim, ada hak untuk agamamu. 2,5%-nya berikan untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ketika itu kita lakukan setiap lingkaran pekerjaan kita, di setiap profesi kita, profesi apapun yang kita geluti, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina. Apakah kalian marah dan dendam kepada kami gara-gara iman kepada Allah? Gara-gara kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kami, yaitu Al-Quran, wa ma unzila min qabl, dan atas apa yang kami imani kepada kitab-kitab suci dan nabi-nabi yang lain yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad. Karena kita Pak, umat Islam mempercayai seluruh para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang kita percayai, seluruh para nabi. 25 nabi dan rasul yang dijelaskan kepada kita, percaya kita semua. Bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, sampai ke Nabi Adam kita percaya. Bahkan kepada nabi yang namanya tidak disebut.
yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, bahwa sesungguhnya para nabi Allah utus ke muka bumi ini sebanyak 124.000. 124.000 Allah utus nabi ke muka bumi ini. Siapa saja? Allahu a'lam. Kita tidak tahu siapa baik. Yang jelas kami percaya apa yang disampaikan oleh nabi kami, karena nabi kita Pak, ketika berbicara bukanlah hawa nafsu yang keluar dari mulutnya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepada dirinya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bapak Ibu hadirin wal hadrat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, apabila mereka senantiasa mempermainkan ajaran agama, maka di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih di hari kiamat. Allah taala berfirman, "Qul hal unabbiukum bisyarrim min zalik." Maukah kamu wahai Muhammad sampaikan kepada mereka yang memperolok-olok mempermainkan agama, sampaikan kepada mereka, hal unabbiukum, maukah engkau aku sampaikan satu kabar, bisyarrim min dzalik, lebih buruk dari itu, masubatan indallah, balasan dari Allah atas apa yang kau lakukan. Apa yang Allah siapkan? Malla'anahu Allahu wa ghadiba alaihi, barang siapa yang Allah laknat, yang Allah murkai atas dirinya, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghut, yang mana Allah jadikan mereka sebagai kera-kera, babi-babi, wa abadat taghut, mereka juga akan mereka para penyembah kepada taghut, ulaika syarrum makanan, di akhirat nanti mereka akan dimasukkan ke tempat yang amat sangat buruk, syarru makanan, wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka akan tersesat jauh dari jalan yang lurus, dari jalan yang mereka inginkan, dari jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada ayat ini dengan jelas Allah taala menyiapkan azab bagi orang-orang yang memperolok-olok sekaligus mempermainkan ajaran agama, yang mana diberikan seluruh urusan kita kepadanya, dikhianati keamanahan yang kita berikan kepadanya, bahkan menjadikan Islam sebagai permainan, sebagai bahan olok-olokan mereka dan lain sebagainya. Azab Allah Subhanahu wa taala amat sangat pedih di hari kiamat. Di dunia, di dalam Al-Quran disebutkan fid dunya khizun, di dalam dunia dia akan mendapatkan kehinaan, dicela oleh orang, di akhirat pun dia akan mendapatkan azab yang pedih. Contoh Pak, contoh barang. Fir'aun, kita tahu tinggi jabatannya, raja dia, besar wilayahnya, banyak hartanya, banyak pengikutnya. Allah hinakan dia di dunia, Allah hinakan dia di akhirat. Di dunia dia hina, dihinakan, dipandang sebelah mata. Pak, kalau dilihat, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Mesir lalu melihat di di museum Mesir, kita melihat Fir'aun ini, la ilaha illallah, bukan mendoakannya, bahkan melaknatnya Pak. Bukan mendoakannya. Kalau kita Pak, mohon maaf, ketika lewat di kuburan, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengucapkan salam dan berdoa kepada mereka. Padahal kita tidak jingok siapa yang di dalam itu. Siapa di dalam itu, tidak tahu kita. Yang jelas kita diperintahkan oleh Nabi untuk membacakan, mengucapkan salam kepada mereka, sekaligus mendoakan orang-orang yang ada di kuburan tersebut. Ini orang Islam Pak. Kita tidak tahu Islamnya cak mano. Islamnya mati berjudi kah? Islamnya cak mano? Kalau dia Islam mah itu pokoknya dikuburkan di penguburan orang-orang Islam. Ketika kita lewat di kuburan itu, disyariatkan kita, diperintahkan kita, disunnahkan kita untuk mendoakan mereka, mengucapkan salam dan mendoakan kepada mereka. Ini kita pergi ke Mesir, nyingok jasadnya Pak, nyingok jasad Fir'aun. La ilaha illallah.
Padahal dulu dia ini rajo. Padahal dulu dia ini berduit. Padahal dulu dia ini memiliki jabatan tinggi. Banyak pengikutnya. Allah hinakan. Di dunia saja Allah hinakan. Di dunia saja Allah hinakan. Bagaimana nanti di akhirat? Allahu a'lam bishawab. Yang jelas, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang berbuat baik, Pak, baik dia akan dapatkan. Allah muliakan orang yang mati syahid, betul-betul jihadnya di jalan Allah ikhlas, dikuburkan 10, 20, 100, 200 tahun, diangkat lagi dari kuburannya, masih sehat, masih segar bugar, Pak. Kalau sehat tidak mati ya, masih segar bugar dia ini. Tidak tinggal tulang belulang, masih ada kulitnya, masih berbentuk dia. Kalau dia mati syahid di jalan Allah, ikhlas karena Allah, Allah muliakan. Di dunia saja Allah melarang cacing-cacing dan lain sebagainya untuk memakan orang-orang yang tadi mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia dimuliakan, di akhirat pun akan dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang dilaknat oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, maka Allah jadikan sebagai qiradata wal khanazir. Allah jadikan mereka seperti para para kera-kera, wal khanazir, begitu juga seperti babi-babi, mohon maaf. Wa abadat taghut, dan mereka dulu yang menyembah kepada taghut, menyembah selain kepada Allah, ulaika syarrun makanan. Mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang buruk. Pak, di akhirat cuman ada 2 tempat. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ada jalan menuju surga, ada jalan menuju neraka. Itu baik. Tidak ada tempat yang ketiga seperti yang diyakini oleh orang-orang pengikut aliran Mu'tazilah yang kita sebut dengan al-manzilatu bainal manzilatain. Ada satu tempat di antara surga dan neraka. Dak kati, Pak. Cuman 2 inilah. Cuman 2 inilah ujung dari perjalanan kita. Bisa ke surga kalau engkau beriman dan beramal soleh. Bisa juga ke neraka kalau kita kafir dan senantiasa memperolok-olok ajaran agama. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira sampai di situ saja dulu pertemuan kita pada subuh hari ini. Sudah jam 6 lewat 3 atau 4 menit. Belum lagi sesi kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya Bapak Ibu dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu ingin bertanya. Silahkan Pak. Ya. Ya. Baik Pak. Orang yang murtad dari ajaran agama lalu masuk lagi ke agama Islam, kira-kira ada tidak batasannya berapa kali murtad lalu Islamnya tidak diterima? Jawabannya adalah di dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara khusus berapa kali sehingga taubatnya tidak diterima. Walaupun di dalam Al-Quran diceritakan beriman lalu kafir, beriman kafir lagi, beriman lalu kafir lagi, mati dalam kekafirannya. Bukan artinya 3 kali setelah itu tidak diterima. Tapi yang menjadi batasannya di sini adalah ketika dia murtad, mati dalam kemurtadannya, maka disinilah batasannya takkan diterima lagi ampunannya. Kalau seandainya di dalam kuburnya dia menangis darah Pak, saking menyesalnya untuk kembali lagi kepada ajaran agama, sedangkan dia mati dalam kondisi murtad, maka sungguh tidak akan pernah diterima lagi penyesalan yang dia lakukan. Tapi selagi dia masih hidup,
dia masih sehat walafiat, malam yughargir, belum sampai ke tenggorokan nyawanya, masih dibukakan peluang, kesempatan berkali-kali. Kalau memang Anda beruntung. Kenapa? Karena ada saja Pak orang yang tidak beruntung, murtad, dia mati dalam kemurtadan, baru sekali murtad. Sedangkan ada orang yang murtad Islam, dan ketika Islam di akhir ini Islamnya bagus, Islamnya taat, mati dalam keislaman, alhamdulillah. Anda termasuk bukan orang-orang yang merugi. Karena banyak orang Pak yang baru sekali murtad, baru berpikir becaknya Islam betul juga. Belum masuk Islam malah mati dia Pak. Jadi yang ingin saya sampaikan bukan artinya boleh kita murtad serendah hati, boleh, tidak, bukan itu. Yang saya ingin katakan bahwa mati itu kita tak tahu kapan akan datang. Dikhawatirkan kita murtad, mati datang sebelum kita bertobat kepada Allah. Dan ini menjadi masalah, ini menjadi muskilah, ini menjadi problem. Kalau dia mati dalam kondisi kemurtadan karena sudah barang pasti taubatnya tidak akan pernah diterima karena mati dalam kondisi kafir, dan di akhirat nanti dia akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidakberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan ada tidak batasannya, tidak ada Pak. Selagi kita masih hidup, ya, sehat walafiat, nyawa belum sampai ke tenggorokan, ketika kita ingin bertaubat, maka pintu taubat Allah senantiasa terbuka selagi taubat yang akan kita lakukan taubatan nasuha. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain, silakan Pak. Fir'aun ini Ustaz. Seperti kita ketahui dan tadi katakan oleh Ustadz bahwa Fir'aun itu kan tidak dikubur, jasadnya masih jelas di atas bumi. Ini bagaimana tentang siksa kubur yang dilakukan oleh Allah terhadap orang yang jasadnya masih di atas bumi, yang jelas-jelas itu kita ini kalau kebersihan tadi seperti saya katakan itu bisa dilihat dan bisa diraba. Terima kasih. Baik Pak, siksa kubur itu gaib, hal gaibi, yang gaib. Beda sudah alam kita dengan alam gaib ini, sudah beda Pak. Kita saja masih hidup ini, kita tidak tahu orang itu merasakan apa, kita merasakan apa. Kita tidak tahu si fulan sakit perutkah, lagi peningkah, pokoknya kita jengok dia duduk baik. Padahal dia amat sangat merasakan bagaimana perutnya melilit-lilit, bagaimana kepalanya sakit, bagaimana misalnya nafasnya ngos-ngosan. Kita jengok dia sehat-sehat baik, tapi dia merasakan, kita masih sealam lah saja, kita belum, tidak tahu apa yang dia rasakan, apalagi ini hal ghaibi. Urusan yang gaib, kita saja mungkin melihat jasadnya begitu, terkujur kaku. Dak kati Ustaz digigit oleh lipan, digigit ulo-ulo, dak kati Ustaz. Kita melihatnya di kacamata kita, di dunia kita, di alam kita. Padahal dia sesungguhnya di alam yang lain disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Allahu a'lam. Kalau sudah urusan ghaibi, sudah urusan gaib, tidak pacak kita Pak menjelaskannya. Yang jelas kita yakini bahwa siksa kubur hak, siksa kubur itu benar adanya, walaupun orang tersebut tidak dikuburkan. Lalu susah Pak, uang mati misalnya kecelakaan pesawat, tidak tahu lagi kemana puing-puing badannya tadi. Berarti tidak terkena siksa kubur. Dia ngapu, tidak tahu lagi di mana. Tidak Pak, Allah Maha tahu, Allah Maha bisa. Kita yang masih hidup ini baik itu tidak tahu wong itu sakit apa Pak. Sakit perutkah, melilitkah perutnya, pusingkah kepalanya, atau mahnya kambukan. Yang penting kita jengok dia sehat baik, duduk bagus, tapi dia merasakan sakit di dalam tubuhnya. Itu kita sedunia, sealam saja kita belum tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang lain, kecuali kita bertanya, apa kabar? Ayahku pening kepala aku, perut aku melilit-lilit. Baru tahu.
Ngapu dak ngomong dari tadi, aku ada obatnya. Baru kita tahu kalau dia ngomong. Ini dia masih hidup, kita masih hidup, masih si alam kita Pak. Masih satu alam kita dengan dia, kita masih tidak baca mengetahui apa yang diderita oleh orang lain. Apalagi sudah berbeda alam. Kita di alam mana, dia di alam mana. Memang secara fisik kita di dunia, fisik orang itu juga di dunia. Tapi secara ruhnya di mana, itulah yang menjadi perbedaan alam kita. Kita alam dunia, dia sudah masuk pada alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu jawabannya. Masih ada Bapak? Jadilah. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang baik kita bisa laksanakan, bisa kita ikuti. Yang buruk-buruk yang diceritakan, na'udzubillah, kita senantiasa menjauhinya dan memohon kepada Allah perlindungan darinya. Dan agar supaya mudah-mudahan kita mati dalam kondisi husnul khotimah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan pada akhirnya nantinya kita diberikan dan dianugerahkan oleh Allah tempat yang nyaman di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi insyaallah pada pekan-pekan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.